Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, minggu ini untuk pelajaran bahasa Indonesia kita masuk ke tema 4 ya. Coba dibuka bukunya halaman 47. Ya, materi untuk kali ini menggali informasi dari ulasan buku sastra. Nah, ulasan buku berarti penilaian atau pendapat terhadap buku yang dibaca dan didukung dengan alasan yang sesuai fakta. Ulasan buku juga disebut dengan resensi buku. Adapun isi atau bagian-bagian dari ulasan buku, yang pertama, data atau identitas buku, seperti judul buku, penulis, penerbit, tahun terbit, dan jumlah halaman. Kemudian yang kedua, penjelasan atau ringkasan isi buku. Yang ketiga, manfaat buku. Yang keempat, kelebihan atau kekurangan buku. Yang kelima, komentar tentang buku berupa saran untuk penulis atau imbauan kepada pembaca. Kemudian, amati contoh laporan ulasan buku berikut serta bagian-bagian dalam laporannya. Ya, bisa dilihat di halaman 47. Laporan ulasan buku dongeng Aji Saka. Nah, itu ada data bukunya, kemudian ada penjelasan isi buku. Ini bisa dibaca antum sendiri ya. Kemudian di halaman berikutnya ada manfaat buku, kelebihan buku, kekurangan buku, dan komentar. Kemudian untuk kuisnya silakan diisi sendiri latihannya ya. Kemudian di halaman berikutnya, halaman 49, di kegiatan 4.1 yaitu keterampilan mengidentifikasi bagian-bagian ulasan buku. Bacalah resensi buku berikut dengan seksama. Kemudian tentukan dan tandai bagian-bagian dari ulasan buku tersebut. Nah, ini dikerjakan seperti contoh yang tadi ya, di halaman 47 dan 48. Kalau sudah, lanjut ke yang B, meringkas isi cerita anak. Salah satu isi dari laporan ulasan buku adalah ringkasan isi buku. Ringkasan merupakan penyajian bacaan dalam bentuk singkat. Dengan meringkas, antum akan mengetahui inti dari cerita panjang yang antum baca. Untuk dapat meringkas isi buku yang antum baca, antum sebaiknya menemukan pokok-pokok pikiran dari bacaan. Setelah antum menemukan pokok-pokok pikiran bacaan, antum bisa menuliskan pokok-pokok pikiran itu ke dalam beberapa kalimat. Jadi, pokok pikiran itu disebut juga dengan ide utama atau pikiran utama atau gagasan utama. Jadi, dalam satu paragraf itu mempunyai satu pokok pikiran atau inti dari pembicaraan yang ada dalam paragraf tersebut ya. Nah, itu bisa dibaca yang judulnya Aku Ingin Menjadi Koki. Silahkan dibaca sampai selesai, sampai halaman 45 ya. Kemudian kalau sudah, di situ ada ringkasan ceritanya. Ringkasan cerita dari Aku Ingin Menjadi Koki. Silahkan dibaca lagi ya. Ya, kemudian untuk tugasnya kegiatan 4.2 itu keterampilan meringkas cerita anak ya. Tugasnya perhatikan gambar-gambar di samping, kemudian pilih satu gambar yang antum sukai. Nah, ini boleh dicari di internet atau buku dongeng anak ya. Kemudian catatlah pokok-pokok cerita yang antum ketahui, seperti siapa tokoh utama yang terdapat dalam cerita, kemudian bagaimana kisah di awal cerita, permasalahan atau konflik apa yang terjadi dalam cerita, kemudian bagaimana kisah di akhir cerita. Nah, itu untuk tugasnya, silakan ibu tunggu ya. Mudah-mudahan antum diberi kemudahan dalam mengerjakannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.